Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Oke, pada video kali ini saya akan membahas materi statistika tentang modus, yaitu modus data tunggal dan modus berkelompok. Oke, sebelum videonya dimulai, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan share-nya agar channel ini terus berkembang. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke pembahasannya. Kita pahami dulu pengertian dari modus. Modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi terbanyak. Jadi yang harus digarisbawahi dalam modus ini adalah datanya yang paling sering muncul, ya, atau frekuensinya paling banyak. Ya, jadi itu kata kuncinya. Nah, modus dilambangkan dengan MO. Selanjutnya, jika dalam sekelompok data tidak terdapat satupun nilai yang sering muncul, maka kelompok data tersebut tidak memiliki modus. Ya, artinya frekuensinya seluruhnya sama banyak. Ya, jadi tidak memiliki modus. Oke, yang pertama ada data tunggal. Contoh. Dari 10 orang siswa dijadikan sebagai sampel dan diukur tinggi badannya. Hasil pengukuran tinggi badan adalah sebagai berikut. Ya, 172, 167, 180, 170, 169, 160, 175, 165, 173, 170. Tentukan modus tinggi badan siswa. Ya, ini untuk modus data tunggal ya. Bagaimana cara menjawabnya? Oke. Untuk mengetahui modus dari data di atas, kita tidak menggunakan rumus apapun ya untuk data tunggal, hanya melalui pengamatan. Ya, kita lihat data yang paling sering muncul dari seluruh data tersebut itu yang mana? Ya, kalau kita perhatikan ada angka 170 muncul 2 kali ya di data keempat dan di data ke-10. Artinya modus tersebut adalah 170 karena data yang lain hanya muncul 1 kali ya. Jadi untuk modus data tunggal cukup dilakukan dengan cara pengamatan. Cukup dipahami ya untuk modus data tunggal. Mari kita lanjut ke modus data kelompok. Nah, kita harus pahami dulu rumus dari data kelompok, yaitu MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P, di mana MO-nya itu adalah modus, TB adalah tepi bawah kelas modus, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, sementara P-nya adalah panjang kelas. Oke, kita masuk ke contohnya. Tentukan modus dari data di bawah ini. Nah, ada interval kelas 30 sampai 34 dan frekuensinya 5, 35 sampai 39 frekuensinya 10, 40 sampai 44 frekuensinya 7, 45 sampai 49 frekuensinya 20, 50 sampai 54 frekuensinya 8. Oke, kita jawab ya. Bagaimana langkah pertama untuk menyelesaikan modus data kelompok? Yaitu cari kelas modusnya. Nah, kelas modus dilihat pada frekuensi yang tertinggi. Yang mana? Ada di sini kan 45 sampai 49 dengan frekuensi 20. Maka kelas modus ada pada interval kelas 49, 45 sampai 49 dengan frekuensi 20. Maka didapat TB-nya itu adalah 44,5, D1-nya adalah 20 dikurangi 7 yaitu 13, D2-nya itu adalah 20 dikurangi 8 sama dengan 12, P-nya sama dengan 5. Nah, kita masukkan ke rumusnya ya. Kalau misal diketahuinya sudah dapat semua, kita masukkan ke rumusnya langsung. MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Maka kita substitusikan saja seluruh angkanya. TB-nya adalah 44,5, D1-nya adalah 13, D2-nya adalah 12, P-nya 5. Maka 13 per 13 ditambah 12 dikali 5. Maka didapat 44,5 ditambah 13 per 25 dikali 5
5-nya kita kalikan dengan 13 menghasilkan 65, maka didapat 44,5 ditambah 65 per 25. Nah, kita selesaikan yang di dalam kurung dulu. 65 dibagi 25 itu adalah 2,6. Maka 44,5 ditambah 2,6 adalah 47,1. Nah, ini adalah penyelesaian untuk modus data berkelompok. Cukup dipahami ya untuk penjelasan modus data berkelompok. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.